Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader semuanya. Seperti biasa, Rabu keramat, Rabu penuh keceriaan, Rabu penuh dengan profit yang sangat konsisten buat rekan trader semuanya. Kembali lagi bersama Amarket di acara Dunia Kripto. Kita akan mengulas bagaimana pergerakan Bitcoin yang telah terjadi selama 1 minggu ini dan yang akan terjadi 1 minggu ke depan. Kita akan bahas, kita akan kupas, kita akan iris tipis-tipis semuanya agar supaya setidaknya rekan trader punya sedikit masukan sebelum nanti mencoba investasi atau mencoba bertrading di aset ini. Oke rekan trader, seperti biasa 1 minggu telah berlalu. Kita melanjutkan lagi apa yang telah kita perbincangkan minggu lalu. Kalau rekan trader lihat di judul minggu lalu, itu judulnya itu saya angkat tentang bagaimana Donald Trump berbicara Bitcoin mengalami penguatan. Itu adalah tema di edisi minggu lalu. Dan rekan trader, yang terjadi adalah ya benar. Bagaimana Donald Trump berbicara tentang kemungkinan besar perang ini akan selesai ya secepatnya, membuat bagaimana Bitcoin mengalami penguatan yang signifikan seperti analisa yang coba kami tawarkan minggu lalu, di mana penawaran kami menyatakan bahwa Bitcoin ini akan coba naik melewati level 73.000. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai di level 77.385. Dan itu terjadi rekan trader. Di hari kemarin rekan trader Bitcoin itu hingga menuju level 75.920 walaupun hari ini agak sedikit koreksi rekan trader. Dan dia kembali lagi terjun hingga level 71. Tapi setidaknya apa yang terjadi sesuai dengan prediksi. Rekan trader bisa lihat bagaimana pengaruh yang terjadi saat ini, di mana peperangan terjadi, ya inilah yang membuat bagaimana Bitcoin ini memang ada sedikit friksi di sini, tapi statement yang dikatakan oleh Donald Trump bahwa kemungkinan besar perang ini akan secepatnya selesai, memberikan sedikit angin segar, ya sehingga Bitcoin bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Walaupun ya kita bisa lihat bahwa Bitcoin yang masuk ya di ETF spot dalam 1 minggu ini sangat luar biasa, sehingga memberikan kekuatan untuk Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk judul kali ini saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa tentang permintaan institusional mendukung penguatan Bitcoin. Dan ini kemungkinan besar akan terus terjadi rekan trader. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi Bitcoin selama 1 minggu. Kalau rekan trader lihat selama 1 minggu yang lalu bagaimana Bitcoin mengalami penguatan yang sangat signifikan. Terjadi rekan trader ya mulai dari hari Kamis hingga tanggal 12 ya, hingga hari ini tanggal 18 sangat luar biasa. Secara garis besar Bitcoin bergerak naik dari fase konsolidasi di sekitaran 70.000 pada tanggal 12 Maret, lalu menguat bertahap ya. Periodenya itu hingga tanggal 17 Maret sebelum terkoreksi pada hari ini rekan trader. Jadi secara garis besar berdasarkan histori harian, penutupan dan pergerakannya itu dia bergerak antara 70.494 ya 73.000 lah hingga sampai ke level 75 yang seperti saya bilang kemarin pada hari kemarin. Ya ini sangat luar biasa. Ini secara garis besar kalau rekan trader lihat di platform ya, ini sudah menandakan bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa mulai dari hari Kamis ya, bagaimana dia bisa walaupun sempat jatuh ya, tapi dia bertahap tetap di seputaran 70.000. Hari Jumat juga dia bisa naik hingga menembus level 73.000. Setelah itu memang agak sedikit terkoreksi. Kamis, Jumat, Sabtu agak sedikit terkoreksi. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa naik dengan sangat sempurna. Rekan trader bisa lihat dia naik hingga level tertinggi di 76.129 ya, menembus level tersebut walaupun akhirnya ditutup sekitaran 74.000.
secara garis besar kalau rekan trader lihat penyebab-penyebabnya itu bisa kita lihat bersama-sama bahwa adanya perbaikan sentimen risk aset yang terjadi. Bagaimana kita lihat juga jeda konsolidasi yang terjadi pada Bitcoin, sehingga pada tanggal 14 Maret itu dia ya terjadi jeda tipis lah, konsolidasi tipis ya. Ini juga tidak bisa kita lepas bahwa pasar cenderung mencerna kenaikan sebelumnya. Ya, secara garis besar kita bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin sehingga Bitcoin bisa naik ke posisi yang sangat luar biasa. Dan kalau rekan trader lihat di seputaran tanggal 16 kemarin ya, 2 hari yang lalu, ini Bitcoin naik juga ke posisi yang sangat luar biasa rekan trader hingga level 74.000 ya. Ini secara garis besar kalau rekan trader lihat bahwa penyebabnya itu adalah laporan pasar yang menyebabkan bahwa Bitcoin itu bisa menembus sampai 74.000 karena kembalinya inflow ke ETF spot Bitcoin. Nah, ini juga rekan trader, nanti setelah itu saya akan tunjukkan sesuai dengan tema kita. Ini juga ditambahkan dengan pelemahan yang terjadi pada indeks dolar Amerika serta turunnya yield treasury selama 10 tahun. Ini kalau rekan trader lihat di kalender di sini ya, bukan di kalender, di platform, terjadinya penguatan ini selama 2 hari terakhir ini tidak bisa lepas dari rekan trader lihat bagaimana dolar yang tertekan rekan trader. Kalau 2 hari ini dolar tertekan ya rekan trader ya, dari level 100 hingga terendah kemarin di level 99.123. Imbasnya dari sini rekan trader ya, imbasnya dari pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika, dia juga memberikan kekuatan yang sangat signifikan. Rekan trader bisa lihat untuk Bitcoin hingga dia menembus kemarin level 76.060 ya rekan trader, walaupun akhirnya ditutup di seputaran 74.000. Setelah itu hari ini rekan trader lihat bagaimana Bitcoin ini mengalami pelemahan. Ya, tidak bisa dilepas juga dari bagaimana indeks dolar Amerika mencoba untuk kembali lagi naik ya rekan trader pada hari ini, setelah kemarin hingga level 99.123. Hari ini agak sedikit mengalami penguatan hingga level tadi 99.597. Sehingga kita bisa lihat Bitcoin pun juga agak sedikit mengalami pelemahan hingga level 71.717. Nah, ini selama 1 minggu terakhir ini terjadi rekan trader. Sehingga dari sini kita bisa lihat rekan trader secara garis besar, kesimpulan yang kita bisa lihat di sini bahwa Bitcoin ini dia bergerak dari konsolidasi rally kuat lalu sedikit terkoreksi, dengan penyebab utama itu adalah perpaduan antara inflow yang terjadi pada ETF, terjadinya juga sentimen geopolitik, ekspektasi The Fed, data inflasi yang dikeluarkan, dan bagaimana regulasi kripto di Amerika Serikat. Nah, ini dia rekan trader ya. Ini dia pergerakan yang terjadi Bitcoin selama ini ya, sampai 1 minggu ini. Dan sesuai dengan tema yang saya angkat tentang bagaimana permintaan institusional mendukung penguatan Bitcoin, ini adalah suatu tema di mana kita bisa lihat bersama-sama rekan trader bahwa institusional yang masuk di ETF Bitcoin membuat bagaimana Bitcoin ini juga bisa naik ke posisi yang lebih tinggi ya. Walaupun secara garis besar ini merupakan salah satu penyebab juga rekan trader, bukan penyebab utamanya tapi merupakan salah satu penyebab. Rekan trader bisa lihat di data yang coba saya bawa buat rekan trader semuanya. Nah, ini dia. Di sini sudah sangat jelas rekan trader. Nah, ini dia. Bagaimana pergerakan yang terjadi mulai dari tanggal 9 Maret hingga tanggal 17 kemarin. Bagaimana Bitcoin ini terjadi pemasukan yang sangat luar biasa ya di ETF spotnya ya, mulai dari tanggal 9 ada 167 juta, tanggal 10 ada 250. Ini secara garis besar mendukung Bitcoin untuk naik ke posisi yang lebih tinggi ya. Ini secara garis besar rekan trader bisa lihat ya, mulai dari tanggal 9 167 juta, tanggal 10 250 ya, sampai tanggal 17 kemarin 199,37 juta. Dari sini kita bisa lihat bahwa periode ini uang baru yang masuk ke produk ETF spot Bitcoin ini sangat besar. Ini sangat penting karena inflow
seperti ini biasanya menjadi salah satu mesin utama dalam penguatan Bitcoin. Jadi secara garis besar rekan trader kita bisa lihat bahwa secara sederhana dana institusional yang masuk ke ETF spot Bitcoin ini dia memberikan kekuatan terhadap bagaimana pembelian Bitcoin secara real di pasar spot. Sehingga di sini sangat mendukung unit dari ETF ya. Sehingga dari sini secara garis besar membuat ya Bitcoin agak sedikit mengalami penguatan yang signifikan hingga menembus level 76.000 di perdagangan hari kemarin. Nah, ini kalau rekan trader lihat ya, secara garis besar apa yang terjadi ya rekan trader ya. Di sini rekan trader kalau dari data yang di sini yang rekan trader bisa lihat di website ini, secara garis besar kita bisa lihat bahwa hampir setiap hari ada dana yang masuk. Ya, hampir setiap hari. Bayangkan rekan trader dari tanggal 9 rekan trader ya. Dana itu masuk ya seputaran 167 juta walaupun memang kalau tanggal 6 kan ada dana yang keluar, tapi dari tanggal 9 sampai tanggal 17 itu dana yang masuk selalu ada hampir setiap hari ya. Dan kalau rekan trader lihat juga ada beberapa hari inflow-nya dia berada di sekitaran di atas 180 juta. Bahkan ada yang menembus 250 juta rekan trader. Itu rekan trader lihat 250 juta itu ada tuh di tanggal 10 rekan trader. Tapi ya tanggal 10 Maret itu 250 juta ya dana yang masuk ya inflow-nya. Nah, ini secara garis besar kumulatif dari total net inflow itu terus naik ya, sehingga total net aset pun juga mengalami kenaikan. Di sini rekan trader dia memberikan suatu sinyal bahwa institusi sedang terjadi akumulasi. Secara garis besar kalau inflow-nya hijau atau dia terjadi kenaikan berturut-turut, berarti ada minat untuk membeli. Pembelian yang terjadi sehingga inilah juga yang menyebabkan Bitcoin itu agak sedikit mengalami penguatan yang signifikan ya. Secara garis besar kita bisa lihat di situ juga, kita juga lihat bahwa ada permintaan yang lebih kuat dari tekanan penjualan. Itu dibuktikan dengan pembelian yang masuk hampir sampai tanggal kemarin ya, sebesar 199 juta. Nah, ini dia rekan trader semuanya. Dan rekan trader yang menjadi pertanyaan, kenapa pengaruh ETF konstitusional ini lebih kuat daripada sentimen biasa? Biasanya dari ETF konstitusional ini memang dia memberikan suatu tanda-tanda bahwa apa yang akan terjadi ke depan rekan trader, sehingga bisa dibilang bahwa ETF konstitusional ini lebih kuat dari sentimen biasa. Karena rekan trader ya, kenapa hal itu terjadi? Karena ETF inflow yang sedang rekan trader lihat ini, dia itu akan mempengaruhi pertama permintaan aktual, yang kedua bagaimana likuiditas pasar yang terjadi, bagaimana persepsi institusional terhadap Bitcoin ke depan, ya, bagaimana struktur kepemilikan dan momentum teknikalnya. Sehingga di sini rekan trader hubungan terhadap penguatan Bitcoin ini biasanya dia itu bisa melalui jalur mekanis, misalnya uang masuk, ETF kemudian membelikan Bitcoin sehingga permintaan spotnya itu naik. Sedangkan dari jalur likuiditas itu biasanya apabila Bitcoin itu masuk ya, dia akan terjadi supply likuiditas yang semakin berkurang. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana Bitcoin bisa mengalami penguatan yang sangat signifikan selama 1 minggu ini. Nah, tapi menjadi pertanyaan, apakah dana yang masuk inflow ETF ini selalu membuat harga Bitcoin ini naik? Nah, kalau rekan trader secara garis besar, hijau-hijau itu apakah memang dia akan membuat harga Bitcoin naik? Nah, kalau secara garis besar rekan trader sebenarnya tidak juga rekan trader. Ada beberapa kondisi di mana efeknya bisa membuat Bitcoin tertahan ya. Misalnya ada aksi jual yang besar dari whale atau miner itu, atau mungkin pasar makro yang sangat risk off ya, dolar dan yields naik yang sangat tajam. Ya, ada profit taking besar terhadap rally. Nah, ini dia. Ini yang harap dipertimbangkan oleh rekan trader semuanya. Dan kalau saya lihat rekan trader tentang masalah
dolar dan yields yang naik tajam ini juga yang akan mempengaruhi bagaimana pergerakan pasar sampai minggu depan, rekan trader. Kenapa? Karena kita tahu perang yang terjadi bisa membuat dolar Amerika itu naik, ya memang sampai sekarang pun dia naik, rekan trader. Tapi yang harus diperhatikan juga bahwa di hari ini, nanti malam dini hari, itu akan ada rapat pertemuan FOMC. Nah, dari sini rapat pertemuan FOMC akan merumuskan apakah suku bunga itu ditahan, suku bunga itu diturunkan, atau suku bunga dinaikkan. Nah, kalau berdasarkan data yang ada di data FedWatch menyatakan bahwa 99%, 98,2% tadi pagi menyatakan bahwa suku bunga itu ditahan, sedangkan 1,8 menyatakan bahwa kenaikan suku bunga dinaikkan. Jadi kita tutup mata tentang suku bunga dipangkas. Kita lebih melihat ditahan dan dinaikkan. Nah, oke. Anggaplah kalau suku bunga ditahan. Tapi kita akan melihat juga bagaimana pola atau bagaimana apa yang diinginkan The Fed ke depan. Apakah sikapnya lebih dovish atau lebih hawkish? Kalau menurut analisa saya, ini dia kemungkinan besar ini lagi hawkish, rekan trader. Sehingga kalau dari sini, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa apabila ini terjadi, kemungkinan besar dolar Amerika itu bisa menguat. Nah, kalau dolar Amerika bisa menguat, artinya setidaknya akan memberikan sedikit tekanan yang terjadi pada Bitcoin ke depan. Walaupun ini secara short time ya tidak panjang tapi short time. Tapi setidaknya kalau memang seperti kayak gitu, ya Bitcoin kemungkinan besar agak sedikit mengalami tekanan untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, rekan trader, bagaimanakah Bitcoin ini dalam pandangan kami selama 1 minggu ke depan? Nah, kita bisa lihat bersama-sama berdasarkan analisa yang coba saya berikan buat rekan trader semuanya. Nah, di sini selama 1 minggu ke depan hingga tanggal 25, menurut analisa saya Bitcoin ini akan bergerak sangat dinamis, ya sangat hati-hati dan dinamis. Ada persepsi bahwa Bitcoin bisa naik ke posisi yang lebih tinggi, tapi ada persepsi juga bahwa Bitcoin ini bisa mengalami suatu tekanan juga yang sangat luar biasa, rekan trader. Nah, oleh karena itu rekan trader, analisa yang coba saya bawakan buat rekan trader bahwa Bitcoin menurut analisa yang coba saya bawakan bahwa masih tetap punya peluang naik, tapi asumsi saya itu kenaikan yang paling tertinggi itu bisa sampai di level 78.535. Nah, ini levelnya rekan trader. Nah, ini level ketinggian maksimumnya. Tapi untuk bisa sampai hal tersebut dia harus bisa menembus level 76.000 dulu rekan trader, yaitu 76.577 lah atau 76.587. Kalau dia bisa menembus level situ, artinya peluang dia untuk naik hingga level tertinggi maksimum selama 1 minggu ke depan akan sampai di level 78.585 ya, kalau ini mata saya sedikit buram sih, ya sekitaran segitu. Tapi menjadi pertanyaan, apakah dia bisa turun lagi, balik lagi? Ya tetap masih ada rekan trader, karena kita akan lihat bagaimana keputusan yang dia akan diambil oleh The Fed dalam rapat pertemuan FOMC nanti. Oleh karena itu, analisa saya menyatakan bahwa Bitcoin pun juga masih punya peluang yang sangat besar jatuh ke level yang paling terendah hingga menembus level seputaran 67.473 yang merupakan level terendah. Tapi untuk bisa sampai hal tersebut, minimal dia harus bisa menembus level 69.421. Jadi apabila dia bisa menembus level 69.000, artinya analisa saya menyatakan bahwa kemungkinan besar dia bisa jatuh hingga level 67. Tapi sekali lagi bahwa peluang naik masih tetap ada. Dan peluang naik itu menurut saya akan sampai di level tertinggi 78.000 jika dia menembus level 76.587. Nah, ini dia analisa Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar selama 1 minggu ke depan.
dini hari nanti akan rapat pertemuan FOMC dan kita akan lihat bagaimana kebijakan yang terjadi. Dana ETF memang masuk sangat besar, luar biasa, hijau semuanya, penghijauan terjadi, tapi itu dari dana institusional itu merupakan salah satu faktor ya. Tapi masih ada faktor-faktor lainnya dan kita akan melihat bagaimana hasil pertemuan FOMC nanti. Apakah nanti dipangkas, ditahan, atau malahan dinaikkan, atau bagaimana sikap mereka, the Fed apakah dovish atau hawkish. Sikap inilah yang akan memberikan pandangan terhadap pergerakan Bitcoin ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita untuk minggu ini. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu di analisa dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.